Tidak. Saya tanya kamu, tidak. kamu ini Wah. penting atau tidak? Saya penting. Nah, pentingnya apa? Apakah Ya manusia pentingnya karena saya lahir di dunia ini. kamu lahir untuk apa? Lahir untuk apa? Ya lahir untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Salah. Kamu lahir untuk mati. Lahir Kamu untuk lahir untuk mati. Kamu hidup untuk apa? Untuk mati. Yang menentukan kematian kamu tuh bangkit lagi siapa? Tuhan Yesus. Kamu tidak sadar. Tuhan Yesus. Itu. Berarti yang mencabut nyawa saya ketika saya mati siapa? Tidak ada yang mencabut. Memang sudah ditakdirkan. Ya pasti kan ada yang mencabut. Tidak mungkin Tidak kan saya ada. mati sendiri. Saya mau tanya, itu hewan kalau kita potong itu ada yang cabut kah? Memang ada yang mencabut itu hewan kalau mati. Kalau kita potong. Oke, assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Udah takdir. Bang Zuma. Enggak, minimal saya sapa beliau. Ada Gurunda di bawah. Saya sapa beliau. Oh, iya. Oke, Siapa dia? lanjut. Siapa beliau itu? Tunggu dulu ini. Ini lagi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bede. Kenapa? Kenapa ketemu ku nenek ini hari sore-sore? Gurunda, katanya Bunda Vera yang ciptain Tuhan Yesus Gurunda. Oke, saya mau tanya kamu, Bang Suma, mumpung kau ada di sini. Sudah lama saya butuh kamu. Iya. Bagaimana kasusnya Tuhanmu tadi tuh? Tuhan kok jadi burung merpati itu apa kena? Enggak, kamu nggak perlu tahu itu ya. Yang paling kita harus bahas. Kamu tanya saya pertanyaan kamu itu. Yang paling Kenapa sulit. bisa Tuhan jadi burung merpati? Itu dulu bahas. Loh, karena dia Roh Kudus. Mati meja. Apa artinya itu Roh Kudus? Roh Allah. Balas ya anak ngapa nak kulle? Roh Kudus roh Allah sih. Bahaya na, ngarang-ngarang bebas. Jangan ngarang bebas bos. Kenapa itu bisa Tuhannya Yahudi jadi burung? Ya. Dari mana asalnya Kristen mendapatkan ilmu Tuhannya Yahudi jadi burung-burung? Burung-burung itu hak pipih, saya. terbanglah Lain hak kamu. menjauh. Kabarkan pada Oten, burung bukan Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Kenapa bisa burung? Tuhannya Yahudi, Jadi begini, Yeremia Bang 10 Suma. nomor 6 tidak serupa dengan Banyak burung. yang Kenapa mewakili Tuhannya kita Kristen tidak jadi bisa burung? menghadapi kamu. Tapi kali ini saya bisa menghadapi kamu. Ya, apa sih susahnya menghadapi saya? Gak ada susahnya. Tapi begini, tapi karena saudara Kibela, ini bukan saudara. Tidak apa-apa Ji Bos. Saudara dalam hal kesukuan, sebangsa dan setanah air. Tapi sebagai saudara kita harus saling mengajarkan akidah yang betul. Tapi Kan sih gitu. dapat Kibela kan? Ngapa nak kulle? Karena jelas Itu sihir. ya itu masalahnya. Ngapa nak kulle Tuhannya orang Yahudi jadi burung-burung? Bukan jadi burung-burung. Anja, Apa sih? maksudnya begini kandaku. Tuhan langit dan bumi jadi burung-burung itu kenapa bisa? Itu loh. Urusannya Tuhan. Kejadian apa? Kejadian Bukan masalah urusannya Tuhan. Di mana ada Tuhan jadi burung-burung? Kenapa nggak jadi harimau kayak bajuku ini? Wah, lebih bagus jadi harimau daripada jadi burung. Burung merpati lagi. Ngapa nak Tunggu, kulle? tunggu saya panggil pendeta saya. Pendeta saya. Paulus Tunggu ya. kusur datang sini ya. Tunggu saya panggil Mana? Bagian mau kemana? Hah? Ya mau tanya pendetanya. Oke. Pendeta kau panggil apa tolo-tolo aja kok. Hanya ingin perpuluhan. Pendeta tidak akan pernah bisa sanggup menjelaskan.
kenapa Tuhan bisa menjadi burung merpati? Susah kok itu. Abigail. Abigail. Oi, Tunggu, sama bang pendeta saya. Tunggu, sama pendeta aku. Tunggu. pendetamu paling takut sama saya, tolong. Salah satu orang yang paling ditakuti pendeta itu saya. Mau kino panggil lagi, tidak boleh, tidak cocok. Pendetamu bilang apa? Mending kau suruh saya. Pendetamu bilang gini, mending kau suruh saya dikeroyok sama serigala 1000 ekor daripada menghadapi Bang Suma. Pendeta itu paling takut sama Bang Suma. Bagi pendeta, Bang Suma itu adalah malaikat maut. Kamanjo. Kata siapa sih? Udah Kata banyak. siapa sih? Kan lu lihat Jito? Ada ndak pendeta yang bisa berdiri tegak pada saat berhadapan dengan Bang Suma? Gemetaran ke semua betisnya kaman. Begitu. Begitu. Kau ini modal congok saja asal bicara. Masalahnya saya lebih paham Bible daripada mereka gitu loh. Kenapa kamu paham Bible? Nah, sedangkan kamu punya kitab. Itulah hebatnya saya. Saya lebih menguasai Bible-mu daripada kau sendiri. Coba. Pendetamu sendiri tidak paham Bible. Berarti katanya dia pusing tak? Karena sembahan dipikir. Oh tidak kolega manja bos. Nasabak ku sayang kita daripada dipatolo-tolo lagi pendeta, mending bertanya kepada ahli Bible daripada dipatolo-tolo lagi. Sama seperti ketika saya bertanya, apa alasan pendeta mengajarkan kalian menyembah Yesus? Apa alasannya pendeta? Tidak, kita salah tafsir anjo. Pendeta cocok. Nggak pernah salah tafsir sih. Nggak pernah salah tafsir. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, esensi yang maha kuasa. Nah, kenapa pendeta datang mengajarkan Kristen justru menyembah anak orang? Sorry bang. Ya sorry. Ngapa nak kulit? Kenapa diajari orang menyembah anak orang? Kenapa coba? Memang tuh. Perintah Allah kamu itu. Ngapa nak kulit sedang? Tidak bisa begitu bosku. Itu haknya tua orang Kristen. Cocok mi. Masalahnya yang masuk akal tomo itu nu pikirkan. Masa iya ada anaknya orang, anak bayi ditetein Tuhan kan? Mana ceritanya? Begini. Bagi kamu sangat sulit untuk bukan sangat sulit, justru bagi saya itu sangat gampang. Bahwa yang kamu sembah itu anaknya orang. Tidak. Ku ketawa aja Ki. Kalau masih jadi. Nah sekarang begini masalahnya begini. Apakah mamaknya Yesus menyembah Yesus? Iya. Durhaka injo Yesus pernah kamu manja tolo. Anak durhaka. Tolo nah. Di mana nu simpang otaknu itu? 9 bulan dikandung sama Saleh, ditumit. 9 bulan dikandung sama ibunya. Begitu dia keluar ke bumi, ibunya yang balik menyembah anaknya. Gimana ceritanya? Rusak otaknu itu, Kang. Bajikro. Kita jadi salah tafsir. Gimana ceritanya tak salah tafsir? Kau harus tunjuk ke orang tua nu sembah kau. Mau aja kalau utusannya dari Allah, kalau Allah menghendaki. Iya, anak durhaka tanda-tandana na dompala. Anak durhaka. Puna dompala ne pakan dia asu ngapa nak kule malek nu suruh sembah kau dompala. Kardoba. Kalau nak kena Allah. Apa? Kimai nak kena Allah sembah indokmu, sembah anakmu. Kimai beng? Puna ero kan Tena, tidak ada itu, tidak ada. Berarti tidak usah diadakan begituan. Mana dalilnya? Wahai Maria, sembahlah anak bayimu. Mati mija. Memang tidak ada, tapi Puna ngaruki anakna. Anakku yang adalah Tuhanku menangis. Nah tetein toh. Sabarlah Tuhanku. Netek dah dulu Tuhan. Oh Tuhan, netek. Gimana itu? Kamu menghujat, saya minta tolong jangan kamu menghujat sportif dong. Semua ini siapa yang menghujat? Anak sanjo kawan.
Jadi kutanya Ki, Itu. Jadi kutanya Ki dulu. Lukas 26 Kalau nomor memang kita 11. menguasai kitab saya, Tak balik Ki. 11 nomor 26. Berbahagialah tete yang Yesus isap. Neng 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 neng. Terus kemudian menyusahkan ibunya. Habis itu ibunya nyembah anaknya, begitu. dan kita ini tuh tidak tahu bahwa Yesus itu jauh selamat ada dalam kitab. Kita memang kuasai. Anak durhaka Jo. Anak durhaka. Dia dilahirkan, diasuh, disapi, kemudian ibunya yang harus menyembah dia. Anak durhaka. Tena cocok, tidak masuk di sini. Kenapa Orang tidak Makassar cocok? tidak bisa masuk di otaknya. Cuman satu agama yang mengatakan itu pikiran kamu, yang lain tidak ada yang mengatakan, cuman kamu yang mengatakan begitu. Satu-satunya agama anaknya orang nasembah itu agamamu. Enggak pernah kulit tidak. Ayo, bagaimana ceritanya ibu yang mengandung anaknya kemudian balik arah menyembah anak yang ditentein? Tuhanku, teteklah sayang, begitu besar kau jadi Tuhan yang gede. Mana ceritanya itu? Saya juga tidak mau membungkak. Kamu juga punya nabi begitu. Kenapa nanukana menghujat? Siapa yang menghujat anak bau? Itu fakta. Betul enggak Yesus ditetein sama Maria? Betul enggak? Betul tidak? Kamu pasti bertanya-tanya apakah Yesus Tuhan atau bukan. Sudah jelas dia Tuhan. Dia Nasaminjo bukan Tuhan dong pala, sebab dia manusia. dia bangkit, dia mati, dia bangkit. Lantasaknu malala. Yesus mati dan bangkit. Ngapa nak kulit Tuhan mati? Bagaimana ceritanya ada Tuhan mati? Bangkit ki. Kalau bangkit itu setan, hantu. Caranya tak ada bangkit, kita tahu. Apa po nguru? Punania tomate bangkit hanya di kana setan. Setan Sumiati dompala. Dia bangkit apa dulu? Dia bangkit pakai tubuhnya. Bangkit untuk makan ikan goreng. Lukas 24 nomor 41 42. Begitu dia keluar dari goa, makan ikan goreng anak cuntil dompala belama. Enggak pernah penguruk kamu kok. Dia cepat, dia cepat. Tadi kau. Patah apa? Patah juku. Patah tulang tumbuh 1000. Dia punya juku. Tadi kau. Ngapa tak nak pusing? Bukan itu masalahnya. Masalahnya sekarang adalah kalau dia Tuhan, kenapa kemudian dia manusia gitu loh? Urusan nak. Aku jadi apa? Aku jadi aneh. Ngapa nak pusing? Tak boleh kamu tak boleh. Tolonan nih kawe. Tena aku pusingin Joya. Tena aku pusingi. Tapi yang permasalahannya itu kupusingi kok. Ngapa nak kule? Bunda memang terjadi. Ngapa tak boleh? Tolona balao. Kenapa kamu? Kami tolong udah baca kitab orang. Ngapa kan baca kitab orang? Tolong nih. Ya kalau begitu simpan Bibelmu di dalam kulkas biar nggak kita baca. Kami tolong baca kitab orang apa tidak nulising ya ngapain? Tidak bisa bosku, tidak bisa. Ngapa tidak bisa? Yesus di dalam Lukas 11 nomor 27 dikatakan dia netek. Coba kira-kira netek di mana dia? Mau aku tanya dulu kau. Yesus netek di mana? Oke saya jelaskan. Karena dia 100% manusia dan 100% juga Tuhan. Tolong balawa. Ngapa nak kule? Bagaimana ceritanya kau katakan ini 100% emas, 100% karet? Coba kau jelaskan dulu. Ayo. Kayak kita bicara tentang Tuhan, tentang basi. Kita bicara tentang Tuhan ini bukan tentang basi. Kan? Aku cuma makan contoh. Putar-putar, jangan putar-putar. Tidak bos. Ini 100% emas. Iya. Dan waktu bersamaan dia juga 100% karet. Coba jelaskan bagaimana ceritanya. Coba Beng, muka dengar. Disatukan sih. Itu lona punah disatukan ki berarti 200%. Ayo. Bukan begitu pernikahannya, dan begitu pernikahannya.
Jadi ngapa Ji poin? Jadi sebelah sini 100% emas, sebelah sini 100% karet. Bukan Berarti begitu cara dua tidak. hitungnya, bukan begitu cara rumusnya. Bagaimana Ji cara rumusnya? Gimana Ji? Ayo, Bagaimana berarti Ji Pai? memang kamu kasih bodoh-bodoh diri kamu. Tidak boleh begitu. Tidak Gang, tidak. Ketika Yesus nete, sisi 100% ketuhanannya mana? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena dia juga selamat. Iya. Oh Mali. Pelas ya anak. Ketika Yesus nete berdasarkan Lukas 11 nomor 27, sisi ketuhanannya mana? Tuhan kok nete? Loh. Karena saya bilang 100% manusia. Iya, tapi 100% Tuhannya mana? Dia sebagai penyelamat, bangkit, Iya. menebus dosa. Dong pala. Ngapa nak kulik manjo? Nukana sumpahin 100% Tuhan. 100% juga manusia. Ketika dia nete, 100% Tuhannya mana? Ada di surga, dia bangkit. Iya, anak sencili. Nukana sumpahin niaki di Yesus itu 100% Tuhan. Kenapa ada di surga? Berarti Itu Yesus menyatakan tidak dia 100% Tuhan. Yesusnya 100% Tuhan kan? Tunggu jam sebentar lah, setengah jam lagi datang pendeta aku kasih bicara. Pendeta nu susung kepalanya 3. Tidak kuman lagi. Ada nih Patolo-tolo pendeta jinjo. sebentar. Patolo-tolo jinjo pendeta nu. Elo dia perpuluhan jinjo pendeta perpuluhan. Patolo-tolo mematikan akal. Pendeta andalangan nih ya. Selamat sore teman-teman, selamat sore. Apalagi nih? Shalom. Apalagi nih kepala tawang. Selamat sore, Begitu, Yosino. tidak boleh begitu. Langir sinampe ya. Oke. Balik-balik nih Bang Suma ini, balik-balik. Coba ku tenang. Pada saat Yesus nete, kemana 100% ketuhanannya? Coba kau tanya coba. Iya, hei. Pun nanti muter ke otak nah. Coba tanya gue. Saya tanya kamu diam. Tanya Ki, ya. Coba. Ya, kamu jelaskan di mana? Apa nu kau? Kau tanya teman kamu ini, pada saat Yesus nete, 100% sisi ketuhanannya kemana? Coba tanya, apa jawabannya? Ya, apa jawabannya mana? Diam saya coba. jawab. Diam saya Coba. jawab. Dengar kina. Jadi Pasti apa yang pokok pulang dinarasi ya? Diam. Iya diam dulu. Aku jawab ya. Apa yang ditanyakan oleh Bang Suma ini tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau kamu bertanya di mana itu ada diam dulu. Tidak ada di Iya, diam Bible. dulu. 100% Tuhan, 100% manusia itu tidak ada. Dengar Ji. Bukan itu. Bukan itu. Dengar Ji. Bang Suma dengarkan saya dulu. Nih Bang Suma. Dengarkan saya dulu. Yang Tidak ada, ditanyakan oleh Bang Suma ini masalah Yesus nete yang tidak ada tertulis di dalam Bible. Kalau Anda bernarasi Yesus nete di dalam Bible, tunjukkan di mana dalilnya Yesus nete. Nah, gitu. Lukas 11 nomor 27. Nah, bacakan. Mana Bible? Bahwa ada rasi, silakan baca. Mana? Mati, Mija. Nah, baca. Coba. Abigail baca dong. Tunjukkan Lukas 11 dalilnya. nomor 27 Abigail. Dikasih lihat. Kalau boleh di Abigail kamera baca dong. supaya teredukasi gitu loh. Abigail baca kirong. Lukas 11 nomor 27. Ayo, udah pegang kali kitab. Ngapa nak kules deh? Jadi Lukas, gini teman-teman ya, yang dibahas di Lukas itu kalau tidak salah itu bukan menceritakan tentang Yesus nete, tetapi ada orang perempuan yang mau memuja nih perempuan, terpujilah bagi perempuan yang menyusui Yesus. Itu terpujilah, tapi ingat itu bukan. Nah, diam dulu Bang Suma. Tapi kalau Anda mencari dalil, mencari dalil Yesus Sudah nete. diam, Bunda baca. Diam, biaran di bawah Baca, Bun, dengar baca, Bun. semua. Oke, baca yang di TB apa di TL, Gurunda? TL aja ya, Gurunda. Boleh Iya, baca. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap." Gede. Ya, oke sudah.
Jadi sudah paham ya. Jadi ada Pucat ki mukanya, Abigail. Bentar, Pucat ki bentar, Bang mukanya. Suma. Bentar, Pucat ki perempuan. mukanya Abigail. Bentar. Jangan begitu Bang Suma. Bentar kan. Pucat mukanya Tuhannya nete. Malas Bu, ya enggak gitu. Abigail, Kata yang Abigail, sedang kau kamu hisap. kamu jangan dibodoh-bodohin, jangan dibodoh-bodohin. Jadi, bentar diam dulu. Pucat Jadi, mukanya Abigail. Kok kenapa bisa diam Tuhanku dulu, nete? Gimana diam ini? dulu. Aku jelaskan. Aku jelaskan Waduh, tentang ayat Kemasian ini. anak buahku Abigail. Boleh nggak aku jelaskan? Jadi yang dimaksud Iya. dengan ayat itu, kan udah baca tadi ada perempuan, situ ada Yesus dan ada perempuan yang datang. Perempuan itu memuji dia, terpujilah bagi perempuan yang menyusui kamu itu atau Yesus. Tetapi di dalam Bible tidak pernah ada tertulis Yesus itu menyusui sama Maria. Kalau ada saya kasih Mbak Suma di sepeda. Ya, benar kan? Iya. Ayo, tunjukkan Ya dalilnya. Allah, botolnya Sudah kan tadi dibacakan sudah pun tadi. dibacakan. Itu pemujian Bu apa sama Iya. Bu Vera. Kamu tahu nggak? Berbahagialah. Dia memuji. Berbahagialah. Orang yang telah mengandung engkau dan Makanya- susu yang telah engkau isap. Makanya baca Bible yang benar. Pusing kepalanya Abigail. Gimana Bukan Abigail? Sudah pusing. mandi? Otak Udah, kalian Bang. inilah Minggu yang lalu. nggak ngerti, nggak paham tentang apa yang kalian baca. Gitu Abigail. Ini bale-bale nih. Tahu nih Yosin. Dalam kitab itu sudah tertulis 100% manusia, 100% manusia. Nggak Pada ada saat dia tertulis di nete, dalam Alkitab 100% pada saat dia dan nete, 100%. Tidak ada juga. Pada saat dia nete, 100% sisi Tuhannya Ada mana? artinya. Kau Ah. itu. Jadi Abigail yang tertulis juga 100% manusia dan 100% Tuhan itu juga nggak ada tertulis. Makanya aku Ini bilang pendetamu ini bagaimana itu bale-bale. Abigail? Pendetamu ini. Pak tolol itu. Hah. Parah. Gimana itu Abigail? Itu teman kamu itu. Mau yang sama jebak saya. Kamu menjebak saya. Bale-bale itu Abigail. Udah tunggu pendeta saya. Itu pendeta anu Abigail. Lulusan S5 Injo. Hah? Bukan S5 lagi, Dia S7. S7 katanya. Bagaimana Abigail? S7 Kamu Injo. ekstrem kau betul kau. Ini. Iblis kau. Ini. Belum makan ini belum. Kayaknya belum makan soto Makassar nih. Coto dimakan coto dulu. nih. Jadi bagaimana itu Kau marah Abigail? Tuhan, Bunda Abigail, kau marah Tuhannya nete. bagaimana itu Abigail? Tuhan menetek gimana? Kalian itu mempermainkan saya. Kau mempermainkan pula. Tidak ada yang mempermainkan. Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tetek yang engkau isap. Itu dalil. Siapa yang isap di situ? Bukan Abigail. Yesus. Mana ada kata Yesus? Siapa Mana dia? situ kata Yesus? Siapa Itu- dia yang isap teteknya Maria? Di situ pemujian oleh Iya, seorang tahu, perempuan, tahu. tetapi Saya dalam ngerti, saya buktinya tahu, saya di paham. dalam Bible Bang Suma Saya nggak ngerti, ada saya paham. tertulis bahwa Yesus itu Ingatkan pernah dulu. menyusui kepada imbulannya Maria. Parah Gitu kali loh. ini. Di mana Dalilnya dalilnya? sudah ada. Itu Dalil sudah pemujian. ada. Pemujian Masih besar seorang- kita kayak dulu, gini lah. anu, Abigail. Analogi, Mau kali mukanya analoginya pucat. kayak gini loh Bang Suma. Analoginya begini loh Bang Suma. Aku seperti ini, Bang Suma. Terpujilah engkau ibu yang menyusui engkau Bang Suma kayak gitu. Tetapi Artinya saya menyusui kan? Artinya saya netek kan? Bukan. Tetapi dalam catatan Bible tidak ada tertulis bahwa Yesus menyusui kepada Maria. Nah itu ya, dalilnya gitu. Lukas 11 nomor 27. Makanya baca tetek yang telah benar engkau itu. isap. Bagaimana Bacalah yang Abigail? benar. Lu ngerti Abigail? Oh Abigail. Udah jelas itu Yosin itu. Kau ganti dulu Yosin itu. Cari pendeta yang betul-betul. Saya lihat Apa? orang gila. Marahin. Orang gila. Marah Abigail, marah. Dibilangnya pendeta gila. Setuju loh itu. Nah, sekarang begini Abigail. Apakah Yesus itu netek menurut kamu sebagai manusia? Karena dia 100% manusia. Berarti dia Jelas. netek? Iya, 100%. Berarti dia netek? Aduh, kamu Iya. dibodohin Abigail. Iya. Nggak ada Oke. di dalam Bible tertulis dia nete. Aduh, belajar lagi kamu baca Alkitabnya. Aduh.
Terus dia terus minum apa? Coba kamu Google aja lah kalau Minum kamu anggur. nggak pernah baca Minum tua, Alkitab. minum tua. Yesus tidak netek katanya, tapi minum tua. Kau ini cuma tipu saya kau ini. Ini baca kau lah, baca. Aduh, apa ini? Kamu dikasih tahu yang benar kau ini. Aduh. Jadi Abigail menurutmu sebagai manusia 100% Yesus netek? Tidak ada dari kitab. Makanya saya tidak mau mengatakan iya. Nah, begitu. Tadi katanya 100% manusia. Berubah lagi? Berubah lagi? Tidak, karena dari kitab tidak ada tertulis ternyata. Makanya saya bilang iya. Oh, berarti dia bukan 100% manusia. Nah, udah mulai pinter kamu Abigail. Jangan sampai kau dibodoh-bodohi sama Bang Suma. Bukan 100% manusia. Tapi dari kita tidak ada tertulis. Saya tidak berani. Oh, tidak berani. Ada Iya, nggak tidak tertulis? Ada nggak tertulis kalau Yesus itu adalah pencipta alam semesta? Karena dia Allah, sudah ada. Tidak meskipun Ya nggak ada tidak tertulis begitu. Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Tidak. Tidak ada. Jelek dah muka noob. Tidak ada tertulis. Terus kenapa kau bilang ada tertulis? Aduh, saudaraku Abigail. Kamu dari sekte mana, Abigail? Anda perlu tahu saya, tapi saya ini baru kali ini ketemu dengan kamu ini sangat sulit untuk aku pahami. Sangat sulit untuk saya pahami. Oh gitu. Apanya yang sulit? Karena kamu bukan bagian dari saya, makanya bukan kamu bagaimana kamu tidak bisa mengerti karena kamu tidak tahu hak ini. Oke. Baik. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau Tuhan? Tertulis di Alkitab telah datang Apa? Sang Juru Selamat. Iya, Tuhan sang kita. juru selamat. Dia Yaitu datang Yesus. sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Tuhan atau manusia? Dia datang sebagai Tuhan. Tapi buktinya dia manusia. Gimana ceritanya dia datang sebagai manusia, habis itu dia netek? Gimana ceritanya? Masa Tuhan netek? Dia datang bukan seperti itu, tapi dia datang seperti malaikat. Mati meja malaikat Penyelamat. kusedek. Dia datang sebagai penyelamat. Kenapa malaikat dipotong nonotnya pada hari ke-8? Jadi gini teman, aku kasih jelaskan kenapa dia bilang Tuhan. Abigail. Oh, Abigail, aku kasih jawaban ya. Abigail, kamu dengar ya. Jadi kenapa Yesus dibilang Tuhan? Di dalam Lukas 11 ayat 2, telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Tuhan. Lahir. Di Lahir, kota Tuhan Daud. lahir. Nah, kenapa lahir ya? Tuhan. Iya, bentar loh. Kenapa dia dibilang anak manusia? Karena dilahirkan dari seorang manusia. Tetapi, Iya. Tetapi apakah Iya. dia mengonsumsi serapan dari tubuh manusia itu? Tidak ada tertulis dalam Alkitab, karena dia dikandung oleh roh Allah salah. itu loh. Kolose 2 nomor 9, gitu. kena kau di situ. Baru dia disebut anak Kolose manusia. 2 nomor 9. Merasa. Secara biologis, Yesus itu adalah Theos, dewa. Berarti kemanusiaan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang berarti Tuhan kalian, dewa kalian itu netek sama ibunya. Artinya bukan manusia yang netek, tapi dewa. Dewa Yesus. Oke. Kolose 2 nomor 9. Aku jelaskan, itu nama adalah gelar-gelar yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan kita, ya. Mereka memanggil nama Tuhan pada zaman dahulu juga, ya. Orang Israel pada zaman dahulu tidak bisa memanggil nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Makanya orang mengenal dia memanggilnya sebagai dengan apa? Elohim atau El Shaddai, yang padahal Hubungannya diperkenalkan. kenapa kemana-mana yang kita bahas Iya. ini Tuhannya Kristen netek. Apa ini Tuhan Yahudi? Nanti sampai di situ Bang Suma. Ini kita mau edukasi yang benar ini. Gak ada Bukan yang hubungannya tipu-tipu. Tuhannya Yahudi dengan Tuhan netek. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke. Jadi Tuhan yang kita kenal sekarang yang diperkenalkan oleh malaikat
di padang belantara itu, di padang rumput ya, yang di Lukas 11 ayat 2 tadi, yang telah lahir bagimu juru selamat Tuhan kita yang bernama Yesua HaMasyiach ya, atau Oh, Yesus Abigail. Kristus. Ngapa mini guru mau Abigail? Nah, Betul dikatakan itu sudah betul. iya, saya jelaskan yang Kenapa benar Tuhannya ini. Yahudi dibawa-bawa sementara Tuhanmu nete? Gimana apa hubungannya? Ini lagi dibilang Tuhannya Yahudi. Dengar Bang Suma, orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Iya, jadi jangan salah, jangan kita bilang Dongeng, orang dongeng, Yahudi. udah. Ngarang bebas ya. Tidak ada itu orang Yahudi tidak percaya ada sekarang bebas karena di Tidak dalam ada Bible. orang Yahudi percaya Tuhannya nete. Gak ada. Jangan ngadi-ngadi. Tidak, kami tidak percaya Tuhan nete. Tetapi Loh, kalau percaya Yesus adalah Yesus itu Tuhan, diceritakan itu Lukas di 11 nomor 27. Yesus diberitakan nete. itu bukan kan tadi saya sudah jelaskan Bang Suma. Itu orang memuji seperti gini, saya pujilah Bang Suma. Bang Suma ini sangat ganteng dan cakep dan perkasa. Terpujilah ibunya yang menyusui Bang Suma ini. Ya, faktanya memang saya menyusui. Iya, tetapi saya tidak pernah melihat dan tidak pernah tertulis Bang Suma itu Walaupun nete. Anda tidak pernah melihat, faktanya Gitu. yang namanya manusia pasti nete. Beda Kecuali- manusia gini beda anak manusia Yesus dengan kita manusia ini biasa yang berdosa. Yesus Aduh, itu bagaimana ceritanya itu dikandung Yesus oleh Roh 100% Kudus Bang manusia? Suma. Iya kan dia dikandung oleh Roh itu Roh Allah sendiri. Jadi dia nggak butuh dengan konsumsi dari tubuh manusia sebenarnya. Iya. Begitu. Ya iya. Aduh, bagaimana nih pendetamu ini Abigail? Kan nggak ada tertulis dalam Bible. Abigail Ngapain kita mau gimana ini? jelaskan nggak tertulis? Pendetamu ini. Gitu. Yesus Sudah betul, dicari. sudah betul. Hah? Betul itu? Sudah betul itu. Betul. Berarti Yesus tidak pernah Betul, nete. iya, tuh. Yesus tidak pernah Iya, nete. Nggak pernah karena nggak ada Itu- tertulis. Oh. Tidak ada tertulis, jadi nggak boleh sembarangan Dia mengatakan. Tuhan, dia Oh, Tuhan, gitu. makanya nggak butuh namanya. Sebenarnya dia nggak butuh sebenarnya makanan, tetapi Oh, dia iya, iya, sebagai anak Iya, manusia. iya, iya. dia Iya. Mulai ngaco. Mulai rusak diskusi. Ketika Gantian ngomongnya dong, izin Gurunda. Yusinov, gantian dong ngomongnya. Kamu khotbahnya kemana-mana. Pusing dengarnya. Wah, ini kan menjelaskan bukan sesuatu yang lelukon, makanya saya jelaskan agak pantas Iya, aja. tapi kemana-mana kamunya. Gantian Gurunda ngomong ya. Intinya dalilnya silakan. Yesus nete dan Yesus itu manusia. Kita lihat di dalam kitab saudara, di dalam kitab Matius jelas sekali dikatakan ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah dia lalu mencari pohon ara. Artinya bahwa Yesus memang manusia. Tidak bisa kau pungkiri. Sebagai bayi tentu dia butuh susu. Makanya diceritakan di Lukas 11:27, berbahagialah tete yang kau isap. Mau lari Oke. kemanapun tidak bisa. Yesus Oke. manusia. Dia punya Saya- ibu, dia punya ayah, dia punya saudara, dan dia manusia gitu loh. 2 Iya, saya Yohanes luruskan. 1 nomor 7. Yesus datang sebagai manusia. Wajib nete. Saya luruskan ya. Situ sudah jelas, saya sudah bilang tadi itu memuji seorang kepada Yesus. Ya, saya sudah kasih analogi tadi buat Bang Suma. Makanya tidak bisa saya menyampaikan apa yang tidak ada tertulis. Berarti saya berasumsi, begitu loh. Nah, terus kenapa dia lapar, dia makan, dan kenapa dia selalu dia bilang dia utusan atau berdoa kepada Bapa di surga. Ingat, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan Iya. untuk melayani. Itu terdapat di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Dan Iya. juga di Yohanes 13:14 itu jelas. Sudah Dia jelas Coba itu, datang Mas. ceritakan. merendahkan dirinya, Coba bukan ceritakan untuk kepada saya di mana meninggikan kisahnya dirinya, seorang gitu. bayi melayani ibunya. Coba. Di mana seorang bayi melayani ibunya Kamu itu di nih, mana tertulis? Kenapa kamu lari? Kan tadi dia katakan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Nah, ketika bayi dia melayani ibunya kan? Coba tunjukkan kepada saya ketika bayi dia melayani ibunya. Di mana itu tertulis?
tidak ada tertulis, makanya Tidak tidak ada, bisa memang aku betul. Nggak ada sampaikan. tertulis terus. Yang ada Gimana tertulis, ceritanya? dengar dulu Bang Suma. Yang Tidak ada tertulis. Sekarang saya tanya Bang Suma, coba jelaskan Nabi Muhammad baik dia disunat di mana? Kan gitu. Makanya jangan oke. pertanyaan-pertanyaan seperti Oke. itu. Oke, Nabi Muhammad sendiri menceritakan dirinya, salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan bersunat. Nah, selesai. Itu Nah, di pengakuan mana? beliau kan? Itu pengakuan beliau. Itu pengakuan beliau. Maksudnya dia langsung dari mulutnya. sudah lahir sekarang atau masih dalam pertanyaan perut? saya. Tolong Bentar dulu. pertanyaan saya dijawab. Di mana pengakuan Yesus bahwa dia disunat? Tunjukkan. Iya, Nabi Muhammad Ada itu nggak? sunat di perut atau setelah lahir? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya Iya. dulu, mana pengakuan Yesus dia sunat? Mana? Ada? Pengakuan Yesus dia sunat. Ada? Ada di dalam Alkitab, Yesus itu disunat. Saya Wah. minta pengakuannya, pengakuan Yesus. Oh, masa dia mau bilang, Saya- aku ini disunat, aku ini disunat. Kalau Masa begitu, Kayak- kalau begitu dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau dia disunat? Sekarang pertanyaan saya, Bang Suma. Enggak, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Gini, pertanyaan saya, di mana tuh Nabi Muhammad itu disunat? Di saat dia masih dalam perut atau sesudah dia keluar dari perut? Salah satu, dengarkan pengakuan beliau. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sudah disunat. Artinya pada saat dia lahir kulupnya sudah tak ada memang. Berarti sunat di mana? Di perut. Ya, Tuhan menciptakan dia tanpa kulup. Nah, kan Oke. katanya Milo Ibrahim. Ya, Milo Ibrahim tuh 8 hari baru disunat. Nah, Ya. iya kan? Bagaimana mau disunat kalau kulupnya sudah ada memang dari lahir? Dia sunatnya kayak gimana tuh dalam perut? Lucu. Pernah nggak Anda melihat orang lahir? Pernah nggak ada orang lahir yang Anda lihat tanpa kuping? Pernah? Enggak, itu masalahnya sunat. Nggak, harus saya tanya dulu. dipotong. Saya tanya dulu. Pernah tidak ada orang lahir tanpa kuping sebelah? Pernah nggak? Enggak, ini masalahnya orang yang disunat. Ini masalah, dipotong ini pakai masalah. gunting Apakah Anda Gino. ingin atau kapan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa orang itu dipotong telinganya di dalam rahim? Gitu. Coba tunjukkan saya dalilnya Pakai di ini, mana. pakai ini. Muhammad Aduh. Nah disunat sekarang dalam perut. tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus aku disunat. Mana pengakuannya? Ada. Yesus itu tidak perlu dia mengaku, dia disunat, disaksikan. Berarti dia tidak disunat? Ya, dengar lu, disaksikan ada Berarti dia ibunya. tidak disunat? Ada dong Berarti Yesus tertulis Tuhanmu ceritanya tidak tentang disunat? Yesus. Kan Berarti ada Tuhanmu tertulis tidak disunat? bagaimana. Aduh. Berarti Tuhanmu Yesus tidak disunat. Manusia berkulup juga Yesus itu. Parah ini. Iya. Ya, kita sudah tahu, orang Kristen sudah tahu cerita tentang Yesus. Mana, coba, Ya, coba, beberapa coba. hari menurut Mana, orang mana, Yahudi mana? dia disunat. Mana pengakuan Aduh. Yesus dia disunat? Yang Mana jadi pengakuannya? pertanyaan saya, di mana di dalam Pengakuan Al-Quran Yesus disunat mana? Nabi Muhammad itu disunat dalam perut, di mana dah? Enggak ada Orang kan? tolol. Orang Nggak ada tolol. kan? Orang tolol. Saya sudah katakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Artinya Nabi Muhammad keluar dari rahim ibunya sudah ada kulup. Kalau Anda mengatakan bagaimana cara sunatnya? Ya sama. Bagaimana dengan orang yang sumbing? Kenapa dia lahir tanpa bibir sempurna? Dengar, apakah di dalam rahim Nabi ada itu yang gunting disunat, mulutnya? tertulis. Udah, kamu turun. Turunkan, host, turunkan. Kita tidak perlu orang bodoh. Kita tidak perlu orang tolol. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta biar kau waras. Iya. Orang sumbing di sini bibirnya nggak ada. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa gunting bibir mereka itu sudah keluar. Tanpa digunting sudah keluar dalam polanya seperti itu. Ada orang lahir tanpa kuping. Apakah di dalam rahim mereka digunting kupingnya? Tidak. Begitu juga baginda Rasul Muhammad SAW. Dan dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah tanpa kulup. Termasuk kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo. Itu mereka imani bahwa mereka lahir tanpa kulup. Nah sekarang pertanyaan saya. Coba, bagaimana Yesus itu Anda katakan Tuhan? Sementara dia netek ke ibunya. Jawab. Abigail, gurumu tadi itu guru gimpe kepalanya. Gimana itu gurumu? Kenapa diturunkan? Diturunkan ya kapok ngeroki, totoloi. Jangan begitu tahu, ada baik dan begitu. Bang Suma, Faktanya memang kayak begitu. Faktanya begitu toloi. Tidak tolong ini cocok menekan, tapi kita tuh sakit hati kalau kita dikalah. Apalagi saya Apanya nak kalahkan saya? Apanya coba? Di mana sisi mana nak kalahkan?
Sudah jelas tidak ada dalam Alkitab tertulis. Tidak ada. Terus kenapa dia kau tuhankan? Ada nggak dalam Alkitab perintah menuhankan dirinya? Tidak ada, tapi memang dia Tuhan. Entah apa kita menuhankan. Iya, itulah gilanya kamu. Giliran kau menuhankan orang tidak ada tertulis di Bibelmu, tetap aja kau ngotot karena dia adalah Tuhan. Bagaimana kau katakan dia Tuhan sementara dia nete? Mana tertulis tidak ada. Lukas 11 nomor 27. Bukan Yesus itu. Siapa Ji? Artinya itu, astaga, kamu sangat sulit Ya. untuk Sulit untuk membodohi Bang Suma. Oke Mas Suma. Aduh, gimana ceritanya? Kita mau bodohi Bang Suma kuasai bebas, susah itu. Tapi tunggu dulu. Kenapa nggak bisa orang Makassar Kristen? Banyak juga Kristen selain Makassar. Tidak ada orang Makassar Kristen. Kutanya dulu, orang Makassar asli kah? Orang Toraja, Manado? Saya orang Toraja, tinggal di Makassar. Oh, cocok Ki. Kusanga ngena atau Makassar. Tapi aslinya anak sungguh binasa. Apa di kanan nih? Batung bete mau bicara Toraja pale. Toraja minta bu. Tak nak belai. Cara tanda Makassar Toraja itu. Oh, tak udah tanda indok na. Tak udah tanda indok na kau lupa yang be na. Terok na kan deko patitong. Oh, mama Oke, nanti soalnya pendeta saya lagi di gereja ini mengungkapkan. Tapi kenapa ada orang Toraja mirip orang Cina? Kok bisa? Toraja Barat don, Antobar. Oh, mama ternyata bukan Toraja asli tahu atau orang Cina tahu ini. Tekan macam orang Cina kulak baksa Makassar. Orang Cina yang lama tinggal di Makassar tahu punanya to Cina lahir di tanah sengketa kama minjo au. Bukan begitu. Ikaw yang ngapa kau kebo? Ngapa kau kebo? Ya, kebo nakke. Nasabatin kan bayi. Berarti kau Cina kau juga, bukan kau Makassar. Memang saya orang Cina. Bapak saya orang Madinah. Lahir di Madinah. Mama saya orang Dubai. Maka saya orang Cina. Ngapa kau bisa bahasa Makassar? Ngapa kau lihat bahasa Makassar? Ya, kan saya dua periode jadi gubernur di Makassar. Itu kamu jangan nak dong yang mau sedih. Ngapa nak kulit tidak ada percayaan nih? Bukan Yesus bisa berubah-ubah. Laki kulit aja. Jadi kamu majeki. Cocok, mi anjir laki kulit heran. Ngapa nak kulit to Makassar Karisteng ternyata Totoraya. Di gaji to Karisteng di Makassar. Tena to Makassar Karisteng tena. Kau juga tidak lucu karena di balak kok ngap. Tena punania to Makassar Karisteng dibalukannya, digadaikannya. Ditukar sama kulkas bekas. Tidak bisa orang Makassar jadi Kristen, tidak boleh. Kalau ada orang Makassar Kristen ditukar sama kulkas bekas. Tak boleh. Di mana Pancasila, mau mana sila 1 sila 2. Tiai masalah Pancasila, bukan masalah Pancasila ini bosku. Makassar itu 100% Islam. Tidak kulipat toloi. Orang Makassar itu orang yang cerdas, tidak mungkin dipatotoloi mengikuti agama penjajah, nggak mungkin. Itu ada orang di sini. Orang Makassar itu keturunan Sultan Hasanuddin berjuang puluhan tahun melawan tentara Belanda yang mengajarkan ajaran Kristen. Tidak mungkin melawan musuh, mengikuti agama musuh. Kalau Toraja tidak ikut berperang melawan Belanda, makanya Toraja mengikuti agama penjajah. Tidak begitu, bos. Kalau mau sedek Belanda tidak ada agama. Kalau mau kau. Ngapa nak kulit Belanda tidak ada agamanya? Tolong bentongan anak kayak. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan padale. Begitu nih akibatnya. Masa Belanda bilang tidak ada agamanya? Tidak ada. Belanda Tuhannya Yesus. Tempat ibadahnya namanya gereja. Kitab sucinya namanya Bible. An-Nasa Minjo ibadahnya hari Minggu. Agamanya Karisteng. Gerejanya Belanda cut, bukan gereja church. Ikam minja talo. Coba talo kamu. Beda bahasa, beda. Bahasa aja pun beda.
Ada deh. Pokoknya tena to mangkasar karisteng tena puna niat to mangkasar karisteng injo. Inak. Itu ya. Sumpah nu kan engkau to raja kok. Itu benteng Rotterdam itu Gurunda, siapa yang bangun itu kira-kira? Nah, itu dia makanya benteng Belanda injo di apa? Rotterdam. Ditawan ki, ya diambil ki kembali, diraih, direbut oleh pejuang Makassar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Makassar karisteng, nggak mungkin. Punania tahu karisteng tahu Makassar, Salome sudah lama ditukar pakai kulkas bekas, nggak boleh. Oke. Kami orang Makassar nggak mungkin bisa menjadi agama, ikuti agama penjajah, nggak mungkin. Karena kami Belanda, kami Kristen, kami orang Makassar yang berjuang bagian timur Indonesia, ratusan tahun memperjuangkan NKRI, Tanam Pertiwi dari serangan Belanda. Jadi nggak mungkin kami dari Makassar menjadi karisteng, nggak mungkin. Tidak ada kuliah. Pada saat Belanda menyerang kerajaan Goa Makassar, orang Toraja tidak ikut terlibat. Enak-enak tonji di tempatnya dia merokok. Orang lagi perang, kerajaan Goa Makassar perang melawan Belanda, orang di Toraja nggak ikut-ikut dia. Nisan ji, nu tahu ji? Kita mulu. Ngerti tidak sejarah kah? Nalangir ko. Inanjo. Itu raja to. Artinya raja. Apa itu? Iya, kuisen tonji. Saya ngerti, tapi berbicara mengenai perjuangan perang Makassar melawan Belanda, tidak ada orang Toraja ikut, tidak ada. Tidak ada. Tidak lahir. Yang ikut perang melawan penjajahan Belanda itu hanya orang Makassar dengan orang Bugis. Toraja tidak ikut. Orang Toraja memang tapi ikut perang dan menjadi raja. Raja memang Apa, Jo? Toraja. Apa nama kerajaannya, Seng? Apa nama kerajaannya Toraja? Toraja. Sebentar. Toraja apa nama kerajaannya? Toraja nih. Mana ada kerajaan Toraja? Anda dapat tolo-toloyan nane. Ih. Kutusuki matanu tolo. Izin Gurunda, Abagel diam dulu ya. King Richard kayaknya udah nggak tahan nih Gurunda dari tadi. Tapi sebelumnya Bunda izin sapa dulu, ada Ustadz Hanafi sama Adiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Hanafi, sama Bang Ati. Waalaikumsalam. Ahi Ustaz. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada orang-orang Toraja nah bilang dirinya orang Makassar. Mau ikut pepek itu munna. Tusuk nih, tobek nih. Diam dulu Abagel, oke ya. Kita kasih waktu King Richard ya. Izin ya Gurunda, King Richard dari tadi kayaknya udah nggak tahan nih. Ya, silakan King Richard. Abagel diam dulu ya. Diam dulu ya. Rika ini bapak angkatnya siapa? Logika. Bapak angkatnya Logika. Ya, Ya, silakan King Richard. Manusia Gogel silakan. King Gogel, maju. Ya, buka Gogel, Dekar. Oke. Buka Gogel. Halo, selamat malam. Assalamualaikum saudara-saudaraku, Bang Suma. Ya, buka Gogel, Bang. Ardiansa. Ya. Dinda Ardiansa. Ustaz Hanafi. Siap Gurunda. Ya, permisi ya, saya pamit dulu. Duh, kemana Saya lagi Gurunda? di Dubai, ini sudah mau Bentar maghrib. dulu, Bang Suma. Lagi di Dubai. Iya, ini Abigail tolong ditangkap orangnya ya. Anak ini tangkap, habis itu sunat. Siap Tangkap Gurunda. dia Abigail, sunat kinonoknya. Siap Gurunda. Mana dulu? Diam kau, anda sama saja. Abigail, nanti kalau saya pulang ke Makassar ketemu kina? Iya. Mau ke sunat ku Bel. Malik Kyoto kan mau ke Bang Suma, kata Malik Kyoto. Iya, ero ku sunat ku sulampe pernah niat mari Makassar. Ero aja ku sunat. Hah? Ero no. Iya, cocok ki. Nanti saya sunat kena aku belikan ku sini gergaji mesin. Santai monggo. Sinso. Senso elektrik. Ero no. Iya, tayem magang. Oke? Iya. Oke, sip. Silakan dilanjut. Oke, pamit. Ayo, hati-hati Ki.
Di sini jangan anak bautin aja kemana-mana. Bang Zuma itu mau sholat maghrib dulu, Abigail. Beliau mau sholat maghrib dulu. Ada Ustaz Hanafi, assalamualaikum Ustaz Hanafi, Bang Ari. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sini juga menjelang maghrib sini, lanjut. Uma. Ya, Ki Richard silakan Ki Richard, apa yang mau disampaikan? Ki Richard, dari tadi nggak tahan, silakan. Lanjut Bre, lanjut. Bang King, lanjut. Ya, halo. Oh, Ya udah, iya, ini kedengaran suara saya ya? kedengaran. Ini signal kurang bagus ini. Nggak apa-apa, Ya. seadanya aja. Jadi gini, ya. Bang King, bukankah kita udah beberapa kali ketemu tapi nggak pernah bisa sanggup ya beli? Kalau beli jangan HP-nya doang, sama sutet-sutetnya, sinyalnya dibeli lah. Itu Iya, kalau Ustaz. Bang Blender bilang pasti Ada Bang King ini soulmate mereknya, aku juga handphonenya nih. merek Kayaknya Oten ada ini pasti. Biasa juga yang di soulmate aku nih. Apalagi Bang Suma. Halo. Sinyal aja susah gitu. Sinyal aja susah apalagi otak. Beh. Yang bisa diam. Kalau Bang Blender bilang Bang Ardi itu kalau sinyal begini biasanya mereknya HP-nya merek Oten biasanya. Biasa dulu lah. Ini gantian lah kita diskusi. Jadi gini, aku cuma meluruskan ya. Kalau diskusi tolonglah jangan bawa-bawa suku lah. Itu nggak bagus lah ya saudaraku ya. Aku cuma meluruskan, janganlah kita bawa-bawa suku, apalagi dibilang orang Toraja tidak ada apa kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan, kan nggak boleh gitulah. Saya tahu sejarah Toraja juga punya pahlawan loh, namanya Pongtiku loh, itu nama pahlawannya tuh. Mereka melawan berjuang bersama-sama melawan Belanda itu. Pongtiku, coba cari di Google, mungkin saudara-saudara yang Udah, kita diskusi aja, nggak usah ngebahas masalah ini, masalah perjuangan. Biarkan yang udah berjuang yang dulu berjuang, nggak usah bawa-bawa perjuangan. Sudah, soalnya- diskusi aja. Ustadz tadi Suma mengatakan orang Toraja tidak ada kontribusi melawan Belanda, itu kan nggak boleh juga lah kayak gitu. Sudah, itu kan nama Bang Zuma. Ini Bang Zuma lagi sholat, ini beda. Nggak usah bawa-bawa pahlawan, karena pahlawan itu beda dengan kalian. Kita bukan pahlawan, ini lagi pahlawan kebenaran. Kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Sabar Bang Hanafi, Ustadz gantian lah. Jadi saya cuma meluruskan, janganlah kita bawa-bawa nama suku, nggak bagus lah kayak diskusi kayak gitulah. Ya udah Sudah, Ki. lanjut. Ya, gimana macam meluruskan yang sudah bengkok dan patah? Gak bisa, lanjut. Jadi gini, saya belum ngasih apresiasi kepada Abigail, ini berani hebat, dia luar biasa bisa melawan Bang Suma. Abigail nggak tahu siapa tuh Bang Suma tuh. Baru kamu lagi open cam lagi, kamu berani banget loh. Kamu nggak tahu siapa Bang Suma, luar biasa kamu berani lawan diskusi dia di room ini. Tapi saya juga menyesalkan kok Bang Suma bisa layani anak kemarin kayak gini. Harusnya Bang Suma suruhlah Ardiansa lah, udah. Udahlah ngomong aja langsung poinnya apa King Richard, apa yang mau didiskusikan gitu loh. Ya, oke. Jadi poinnya gini, Bunda Vera, aku sekarang punya room netral, ya. Jadi aku mengundang apologet Muslim, apologet Kristen ketemu di room aku. Aku janji tidak ada main mute, main kick. Aku Ogah. Oh, jadi promosi gitu, numpang promosi gitu, ngomong aja. Biasa kan kalau di room begini kan biasa host kan nggak netral. Ini aku netral nih. Ogah. Ya, dengan santun ya. Tidak Ogah. boleh. Aku akan bikin undangan buat. Ogah. Gua kembaliin undangannya. Undangannya gua kembaliin. Jadi di tengah ya. Ya, undangannya gua kembaliin. Gua balikin undangannya. Ogah. Ya, Oke, itu aja yang disampaikan ternyata. Oke, itu aja King Richard, nggak mau diskusi. Diskusi sama apologet Kristen di room netral. Ya. Udah diam. Oke, Pak Tuanku ya, Harus bertanya aja lah Pak janji. Tuanku. Nah, Aku udah sholat maghrib nih. Di sini udah selesai maghriban aku. Udah, Richard Ya diam. udah, Silakan, Bunda izin Tuanku. parkun maghrib. King Richard turun aja kalau udah promosi. Udah, lanjut tuanku. ya, ini mau bertanya sama siapa? Masalahnya semuanya lagi sholat. Ada Bang Ardi tuh standby. Iya. Lanjut Ini Bre, Bang. lanjut.
Jadi teman-teman, saya mau ini dulu. Dia bilang katanya masuk komalku. Padahal kita yakin sama Quran kita. Karena kata Quran kita walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Terus dia bilang saya janji. Sejak kapan janji orang kafir itu benar? Lanjut. Oke bang. Ya, Izin dulu, saya mau pamit dulu. Izin dulu sama pamit. Ya pamit, ya udah pamit. Terima kasih banyak host dan Bunda Ya. Fira juga dan semua. Oke. Sampaikan ke Bang Suma, jangan lari. Tapi kalau Ya, dia ya udah. kalau dia sudah lari saya cabut juga. Yang lari biasanya yang Tadi turun saya itu. menang kan Bang Suma sudah lari. Loh, nggak boleh begitu. Oke, saya pamit dulu. Ya. Nah. Ya, terima kasih semua. Izin salat. Inspirasi izin salat. Terima Lanjut. kasih semua. Siap satu. Ya. Iya, shalom. Terima kasih semua. Ya, salam. Assalamualaikum yang bagi yang Islam. Waalaikum ya lanar. Lanjut. Assalamualaikum juga dan Islam. Oke, sampai ketemu. Bah, lama pula bah dia. Turun aja lama bah. Itu burung merpati dimatikan dulu itu. Turunkan saya dulu soalnya lalat saya punya sini. Lalat, turunkan dulu. Turunkan saya. Makanya jangan pakai merek Oten. Turunkan dulu saya dulu. Soalnya HP saya lalat. Gak bisa. Oh, Mak. Tampil dan turunnya. Turunin Los. Tuh udah. Berisik kali bah. Mau diskusi aja susah kali bah. ya jadi begini Bang Ardian saya. Sebelumnya selamat malam semuanya teman-teman ya. Malam bang. Saya mau bertanya ini Bang tentang awal mula penciptaan manusia nih sejarahnya Bang di dalam Islam itu. Saya mau tahu sejarahnya Bang. Soalnya kan berbeda kalau di Kristen kan penciptaan manusia itu di dunia Bang, di Taman Eden. Kalau di surga kan katanya kalau di Islam kan katanya di surga Bang. Saya mohon penjelasan dari situ sih Bang. Ini penciptaan Adam atau penciptaan manusia yang selain Adam nih? Ya Adam Bang, Adam. Gimana? Iya Adam Bang, Adam. Oke, kalau penciptaan Nabi Adam ada di surat Al-A'raf ayat 11. Kita buka dulu ya. Iya Bang ya. Abang ada Quran nggak di situ bang? Kalau saya Qurannya nggak ada Bang, saya cuma download di HP aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan sungguh kami bismillahirrahmanirrahim walaqad khalaqnakum tsumma apa ini? Sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati ikatisjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu ini Adam ya. Kemudian membentuk tubuhnya Adam tuh. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya iblis termasuk mereka yang bersujud. Kemudian dijelaskan dalam ayat lain bahwasanya penciptaan Adam itu semisal penciptaan Nabi Isa itu semisal penciptaan Nabi Adam tuh, yaitu dengan cara kun fayakun. Cukup begitu doang Allah, simple. Jadi begitu ya. Iya. Jadi gini Bang ya, saya sudah baca-baca juga sih penciptaan itu. Kemudian Ya, gimana Bang? Yang jadi pertanyaannya ini di situ kan ada buah yang dikatakan buah huldi itu Bang. Itu kan buah terlarang Bang ya. Apa betul itu Bang? Iya. Buah huldi Itu yang dilarang oleh Allah diambil oleh Nabi Adam tuh. Terus kemudian berhubung ada bujuk rayu iblis, kan tadinya kan iblis nggak mau sujud tuh. Iya Bang, ya Bang. Nah, iblis kan pas waktu Nabi Adam diciptakan, kan Nabi Adam diciptakan dari tanah, betul nggak? Betul Bang, betul. Nah, itu abang juga percaya tuh? Betul Bang. Saya percaya juga itu. Ada di dalam kitabnya abang juga ada rupanya? Ada. Kalau di kitab saya itu dari debu tanah Bang. Dari Tapi debu dia, tanah. Iya, penciptaannya di Taman Eden Bang, bukan di surga. Loh, Taman Eden di mana? Di dunia Bang, di dunia Bang. Bah, Di surga Bang.
Taman Eden ada di dunia bang. Di sini Taman kalau Eden itu kita- di surga. Anda baca dalam Yeskil 28 ayat 13, coba dibaca di situ. tapi saya baca di Kejadian bang. Enggak, Ya, ya ini udahlah. ada keterangan Taman Eden di surga itu di Yeskil 28 ayat 13. Baca baik-baik bang. Diciptakan di dunia di Taman Eden sebelah timur bang. Woi, Taman Eden itu di surga di dalam kitabmu. Yeskil 28 ayat 13 dibaca dulu. Coba saya tidak baca ke situ sih bang. Saya penciptaan itu saya temukan di Kejadian bang. Iya, ini yang kita bahas itu kan masalah Taman Eden. Nah, Taman Eden itu di surga, ini saya bacakan ya. Yeskil 28 kita baca dari ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapris merah, krisolit, dan yapris hijau, permata biru, pirus, krisopras, dan netrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Tuh, ada tempat tahtanya itu. Itu kan berbicara tentang tahta Tuhan ini. Jadi tahta Tuhan itu di surga apa di bumi? Gini bang, kan kalau pada bulannya kan manusia diciptakan itu kalau di dalam kekristenan itu memang di dunia bang, untuk Tidak menjadi ada dikatakan di dunia. Di mana ayatnya di dunia? sabar. Aduh, soalnya HP saya satu. Itu tadi malam sudah saya ini loh, sudah saya baca juga di Kejadian. Di situ ada juga sungai yang mengalir di situ. Saya nggak tahu juga kalau di situ bang, makanya jadi pikiran juga saya. Sekarang kalau kita buktikan bertentangan aja begitu. apakah hulunya sungai Tigris, ya kan? Tigris. Sungai Efrat itu Taman Eden. Kan itu ada mengalir di- dari situ. Mana itu kan ada buktinya? itu kan sampai sekarang ada bang, ada. Mana? Sabar Kalau dulu, Bang. ada di situ, ya mana malaikat penjaganya? Kan di ayat terakhir itu dijaga oleh para malaikat yang membawa pedang. Mana? Sabar bang, yang soalnya saya tidak bisa juga berandai-andai di sini kalau saya tidak buka dalil. Masalahnya HP saya. Jadi gini bang, jadi gini. Di dalam kitab Kejadian 3 itu tidak dikatakan di dunia, tapi di Taman Eden. Taman Eden itu tempat tahtanya Allah. Nah ternyata tempat tahtanya Allah itu di surga. Mana? Itu di Yeskil 28 ayat 13. Ya nih, dan sampai ayat 14 deh kita baca ya. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapris merah, krisolit, dan yapris hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tahtanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan di tengah-tengah batu yang bercahaya. Engkau tak tercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Nah ini berbicara tentang surga ini. Karena tata Allah itu bukan di bumi kan? Gini bang, kalau kita berbicara, kalau dari saya ya pribadi ya, namanya tata Allah itu dia melingkupi bang. Mau di surga, mau di dunia, kan dia maha kuasa bang. Ayat mana itu bang? Ayat mana itu bang? Yang mengatakan bahwa tata Allah itu di seluruh, di mana-mana itu di mana ayatnya bang? Dia kan pemilik hari Ini kemudian. Anda asumsi. Anda cuma berasumsi bang. Di Iya, saya nggak dalam bisa dua juga sih, tawar ini saya Bang. bacakan nih. Apa benar tata Allah itu di melingkupi seluruh dunia ini? Coba kita baca di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ya, 2 Tawarikh 6 ayat 21 nih kita baca ya. 2 Tawarikh 6 ayat 21. Mana ya? 2 Tawarikh 6 bukan.
Ini kok dua raja-raja sih, udah aku pilih dua tawaris tadi kok. Dua tawaris 6. Ini apa nih? Noise. Dua tawaris 6 ayat 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarkan dari tempat kediamanmu, dari sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Di mana tahtanya Allah tadi? Kediaman Allah? Woi. Iya bang, dilanjut aja bang. Itu saya bacanya di Kejadian bang. Nah, Anda tadi kan ngomong bahwa tahta Allah itu melingkupi. Padahal kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 21, tahta Allah itu di surga. Yeskel 28 ayat 13-14, tahta Allah di surga, Taman Eden itu. Gitu loh. Jangan nafsir ayat itu pakai udel. Tafsir ayat pakai ayat, baru betul. Silakan Bang Ardi, saya menyela sedikit aja. Lanjut Bang Ardi. Siap Saya Ade. di sini. Siap Ade, siap. Jadi begitu ya. Eden itu kan gini Pak Tuanku. Asal kalau Pak Tuanku mau jujur soal bahasa. Eden itu kan dari bahasa Ibrani kan. Belum tahu sih pak, belum tahu. Oke, bahasa Arabnya adalah Adenin. Oke. Nah, Iya. sekarang minta tolong di situ, Abang buka surat Al-Bayyinah tuh. Minta tolong dibukakan di situ surat Al-Bayyinah, Bang. Pam. Coba HP-nya bapak yang satu kena. Ya Kenapa itu. kalian pakai semua HP itu kah? Bapak kesini kah? Kenapa kalian Ya. semua pakai itu? Bawa satu. Waduh. Iya, mungkin ntar saja mungkin bang ya. Sama HP saya satu juga dipakai sama anak saya, HP saya yang satu ini. Ya udah nih, ini aku tunjukin nih. Ini aku tunjukin nggak apa-apa lah. Kalau mau jujur ya soal bahasa, tapi kan ini kan konteksnya kan Pak Tuanku ini kan mencari kebenaran, bukan mau ngeyel-ngeyelan, betul nggak? Iya bang, iya bang. Kalau mencari kebenaran maka saya buka kebenarannya kan gitu kan. Nah di sini tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ini di sini ada jannatu 'adnin. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adenin. Tuh. Eden itu kalau bahasa Arabnya Adenin bang. Karena kenapa? Karena bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab. Ini semuanya adalah bahasa Semitik, rumpun Semitik. Gitu ya bang. Tahu kan maksudnya rumpun Semitik kan? Tahu juga sih bang. Apa? Belum tahu juga bang saya bang. Ya, rumpun Semitik itu bahasanya itu bahasa apa ya namanya? Berdekatan, keluarga bahasa yang berdekatan tuh, Bang. Keluarga bahasa yang berdekatan. Misal kayak bahasa Indonesia sama Malaysia yang dipakai Malaysia Melayu tuh. Sama kan? Hampir sama kan? Iya betul bang, ya bang. Gitu. Jadi ya gitu, itu serumpun tuh namanya bahasa serumpun tuh, Semitik tuh. Jadi bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasanya Yesus tuh Aramaik, kemudian bahasa Ibrani. Nah itu rumpun Semitik tuh. Jadi makanya kalau di Ibrani itu disebut Eden, kalau di Arab disebut Adenin, itu surga bang itu bang. Hanya saja orang-orang Kristen kenapa kok nggak mau mengatakan Nabi Adam diciptakan di surga? Kenapa nggak mau? Karena apa? Karena dia maunya hanya Yesus satu-satunya yang dari surga gitu loh. Paham? Iya bang, dilanjut aja bang. Iya. Nah gitu. Jadi hanya Yesus tuh yang mereka mau gitu loh bang. Jadi kalau memang abang di sini memang ingin niatnya betul-betul niat ingin mencari kebenaran, maka lepaskan doktrin dulu, kita belajar baik itu secara bahasa maupun secara
sejarah yang terjadi di kekristenan itu sendiri. Misal secara tekstual tuh, nah itu bisa kita kritisi secara tekstual, namanya kritik teks. Itu ilmu bang, keilmuan itu bukan apa namanya, bukan doktrin. Kalau doktrin apapun yang dinarasikan pokoknya lah itu udah. Kalau kena pokoknya selesai bang. Gitu ya bang. Iya, oke bang. Nah gitu. Jadi kalau memang mau jujur di sini konteksnya, kalau mau jujur ya sekalian lah jujur bang, jangan separuh-separuh jujurnya. Iya gini bang, kalau saya itu bertanya bang, memang betul atas ketidaktahuan saya bang. Anu begitu bang. Karena Iya. kalau kita bertanya berarti kita tidak tahu. Ketika kita mendapat jawabannya itu kan kita bisa renungkan bang. Begitu maksud saya begitu bang. Kalau saya bertanya. Oke, sekarang gini, pasti ada tuh kan apa namanya kenapa alasan gitu kan, pasti ada alasan kenapa abang sampai detik ini belum bisa menerima Islam tuh. Padahal Islam tuh jelas bener, dan kekristenan ya, saya ngomongkan soal kitab lah ya, karena dasarnya kan kitab yang Anda imani itu sebenarnya nggak bener bang. Kitabnya Jadi itu gini, bang, ya. Oke bang, saya punya alasan tersendiri juga bang ya. Ya, silakan. Kenapa sampai pertama-tama saya mempercayai adanya Muhammad, tapi saya belum mempercayai bahwa dia itu nabi. Kemudian kan ada juga satu kitab yang menyatakan di dalam Bible sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pandangan saya sendiri bang begini. ya, oke. Kalau saya sendiri bang, saya tidak menuhankan Yesus bang. Saya tidak menuhankan dia. Tapi saya menuhankan Allah Bapa bang. Allah Bapa sang sumber itu yang tidak kelihatan itu bang. Ya berarti Tuhannya Yesus kan? Iya betul bang. Ya berarti Tuhannya Yesus gitu loh. Ya. Tapi gini, saya akan membuktikan kepada Anda ya kan, bahwasanya Nabi Muhammad tuh benar-benar nabi gitu loh. Gimana? Iya bisa bang, bisa. Iya. Boleh gimana? Memang kalau memang terbukti ada buktinya bang ya tidak apa-apa bang. Kita kan namanya belajar. Oke, saya akan tunjukkan dari kekristenan dulu ya. Bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi, saya akan tunjukkan dari kekristenan. Gimana? Iya silakan bang. Aku ngikut lah. Ini dari Islam dulu apa dari Kristen dulu? Saya nanya host. Ya hostnya tidur, saudara-saudara. Ya udahlah kita Atur aja yang enak dari mana Lanjut dulu. Bang Ardi, bebas. Ya oke, kita akan buktikan dari kekristenan dulu ya teman-teman. Ya dari kekristenan, setelah itu nanti di sini ada Ustaz Nafi, nanti minta tolong Ustaz Nafi dari Islamnya ya. Saya dari kekristenannya dulu ya. Oke? Ya lanjut, nanti ayatnya tinggal dibuka aja. Oke, siap dan. Nih, ini abang tahu nggak? Ini kodeks sinetikus tahu nggak? Udah tahu kan mestinya, masa nggak tahu sih? Iya cuma pernah dengar-dengar juga sih bang. Iya, tahu lah. Kodeks sinetikus itu apa? Kita cek dulu ya. Kodeks sinetikus ini kan manuskrip Kristen kan? Tuh, betul nggak? Iya betul Yang bang. ditulis, ini artinya dari kekristenan sendiri, betul nggak? Iya bang. Oke ya, bukan dari Islam loh ya. Oke ya. Nah, kita cek di sini nih bang. Di sini, tunggu dulu lah, Mina. Nah nih, ini bahasa Inggris ya asli ya, nggak aku terjemahkan ya bahasa Inggrisnya ya bang ya. Kodeks sinetikus ini dari kekristenan nih ya. Ini sayang kali bah kalau nggak di live kan ini bah. Tunggu dulu, udah live belum ya YouTubeku ya? Live. Oke ya. Nih kodeks sinetikus dari kekristenan. Mari kita cek di sini ada partner institution tuh. Partner institution di sini salah satunya adalah Biara Catherine tuh. Tahu kan Biara Catherine, Santo Catherine Monastery itu. Nah yang namanya Santo ini dari Islam atau dari Kristen bang kira-kira bang?
Kristen bang. Kristen lah, masa santo Islam ya kan? Kita cek nih di sini nih. Oke ya. Iya sedikit lagi nak. Ya, sedikit lagi nak. Sabar ya. Udah ya bang ya, di sini kelihatan bang? Iya bang, iya bang. Ya, Sinai Monastery nih. Ini jadi di Gunung Sinai, biara Santa Catherine nih, biara Santa Catherine nih. Ini tempat ditemukannya Kodeks Sinaikus di sini nih, di Sinai. Paham bang? Iya bang, dilanjut aja bang. Saya di sini lagi menyimak. Iya nggak apa-apa. Ini saya suka kalau diskusi saya tuh suka interaktif bang. Saya nggak suka ngomong bang, sendiri enggak. Saya suka interaktif gitu loh. Oke ya. Nih. Ya oke ya. Ini jelas Kristen nih kan. The Greek Orthodox Monastery. Tuh kan. Ini jelas Kristen. Mari kita cek di history di sini. Ini ada history teman-teman. History. Kita baca di sini ada Old Testament, Sinai Monasticism, Saint Catherine, ada Muhammad di sini bang. Kita cek nih. Ini loh bang. Kelihatan nggak ada Muhammad? Kita klik ya. Iya kelihatan bang, kelihatan. Ya oke. Kita klik ya. Di sini ada Muhammad gitu kan tadi kan. Kemudian nah ini Muhammad. Kelihatan ya bang? Iya bang, kelihatan. Ya modal Google udah merasa pinter loh. Ini dari Kristen sendiri nih, Bara Caniago. Coba naik di jam aja Bara Caniago kalau bisa Ya oke ya. Nih, ini dari Kristen sendiri. Bukan dari Islam ini. Sinai Monastery ini websitenya Kristen gitu loh. Ternyata nih di sini ada surat tuh. Surat apa ya? Ya. Kita lihat, hak paten Nabi Muhammad diberikan kepada biara suci Sinai. Pada tahun kedua Hijriah yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi, sebuah delegasi dari Sinai, dengerin ya, sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Nabi Muhammad nih. Tuh, saya baca lagi. Sebuah delegasi dari Sinai meminta surat perlindungan dari Nabi Muhammad. Surat ini dikabulkan dan disahkan oleh Nabi Muhammad. Ia meletakkan tangannya di atas dokumen tersebut. Ini capnya nih. Cap Nabi Muhammad kan begini kan. Betul nggak? Ini cincin bang. Cincinnya beliau dicap gitu. Nah, kemudian surat perlindungan tersebut dikenal sebagai Athineme. Athinem dari kata Arab ahad yang berarti kewajiban dan name yang berarti dokumen atau surat wasiat. Dokumen tersebut berperan penting dalam perlindungan biara dan sebagai sarana untuk memastikan hubungan yang damai dan kooperatif antara umat Kristen dan Muslim bang. Dan Muslim. Ya. Jadi bayangkan coba. Orang-orang Kristen di Sinai dulu meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad bang. Nih, sebagai bentuk, manalah ini kenapa sih? Ini ya, sebagai surat perlindungan dari Nabi Muhammad tuh. Waktu itu Islam kan menguasai kan. Orang-orang Kristen minta perlindungan dari Nabi Muhammad dengan melalui surat ini bang. Bisa dipahami bang? Iya bang. Oke, jadi kekristenan zaman dulu mengakui adanya Nabi Muhammad pada tahun berapa ini bang? 623 Masehi. 623 Masehi diakui. Kalau yang bilang hoax, yang berani bilang data saya hoax, naik dan minta tolong host jangan diturunkan sampai dia turun sendiri. Silakan naik. Ayo. Kalau yang bilang data saya hoax, naik ke sini, bantah data saya dengan data Anda, ya harus dengan data lah, jangan cuma congor lah. Coba. Terus kemudian bantah data saya dengan data. Ayo, silakan. Jangan cuma typing aja ya teman-teman. Kalau cuma typing, mohon maaf, Anda bukan level saya. Ya, Anda cukup jadi alas kaki aja, berada di kaki saya tuh. Oke, lanjut ya bang. Oke. Udah jelas ya, ini dari Sinai sendiri nih, oke?
Satu, bukti pertama bang, jangan di-mute bang. Kalau ngobrol sama saya jangan di-mute. Ya, masalahnya di sini ribut juga bang, anak-anak saya bang. Nggak apa-apa, udah dibuka aja, nggak apa-apa. Kalau memang niatnya mau belajar, coba konsentrasi sedikit gitu ya. Iya bang, ya bang. Tetap menyimak bang ini. Iya, siap bang, siap. Saya sudah menunjukkan ya, Oke, sudah menunjukkan ya, aman ya. Iya, siap bang, siap. Oke. Kemudian saya akan tunjukkan yang lain dari kekristenan juga. Ini dari Alkitab Sabda. Kelihatan ya bang? Iya bang, kelihatan bang. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Oke, kita analisis teks ini ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang ini berapa jumlah orangnya bang? Seorang ya, satu orang bang. Satu orang yang tidak dapat membaca. Ingat, poinnya satu orang tidak dapat membaca, oke? Oke? Dengan mengatakan, baiklah baca ini. Kemudian orang tersebut yang seorang itu akan menjawab gini, aku tidak dapat membaca. Kira-kira siapa ini bang? Nggak tahu kan? Belum tahu saya bang. Itu belum tahu. Oke, sekarang kita cari tahu nih bang. Ingat ya, di sini menjawab apa? Aku tidak dapat membaca. Kita cari tahu nih. Ya, oke, kita cari tahu dulu. Sabar. Waduh, yang di bawah udah panas sekali bah. Waduh, bah, panas sekali bah. Ini di dalam hadis ya, di dalam hadis umat Islam tuh, ya kan? Mana ya? Nih. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab apa ini bang? mana bang? Yang sebelah mana bang? Ini. Lah nih. Apa ini? Aku tidak bisa membaca. Tuh. Siapa ini bang? Ya, itu kan tidak bisa membaca kan, buta huruf. Iya, pertanyaan saya, orangnya ini siapa? Yang bilang aku tidak bisa membaca, siapa ini orangnya bang? Saya juga belum bisa memastikan itu bang, karena di situ tidak ada tertulis juga sih bang. Ada lah ini. Ada ini. Nabi ini di hadis. Ambilnya dari mana nih bang? Ini di hadis, ini dalam literasi Islam, yang ini literasi literasi yang kalian pakai, gitu loh. Oke. Ya, kalau memang kalau memang ini ada yang jawab itu zamannya Raja Hizkia. Oke, pertanyaan saya, di mana Raja Hizkia nggak dapat membaca? Jawab. Ayo, ada yang bilang itu zamannya Raja Hizkia. Coba, kapan Raja Hizkia nggak bisa baca? Nah tuh, bener nggak? Iya bang. Ini di dalam Yesaya kan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, gitu kan, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa kira-kira yang mengatakan aku tidak dapat membaca ini bang? Ya kalau mau jujur, kalau mau jujur ya Nabi Muhammad. Kalau mau jujur, ini bukan ngemis-ngemis ayat ya, sekali lagi, bukan ngemis-ngemis ayat. Kalau teman-teman Kristen, ngelek lah ini ya, ngelek lah. Halo? Iya bang. Aman ya? Oke, kalau teman-teman Kristen, ya oke. Kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwasanya, Adiansa, ngemis-ngemis ayat, ya terserahlah, aku kan cuma menyampaikan gitu kan. Kalau mau percaya ya monggo, enggak juga nggak apa-apa kan, karena aku nggak maksa. Yang penting aku tunjukin doang tuh, tugasku kan menunjukkan tuh.
Gitu Betul, betul, bang. Ah, coba kalau abang ragu, tolong tanyakan ke pendeta. Yesaya 29:12 ini mengacu kepada siapa tuh? Harus satu orang tuh. Harus satu orang yang orang tersebut harus gak bisa membaca dan tunjukkan di mana ada sejarah begini. Baiklah baca ini. Maka orang tersebut jawab gini, aku tidak dapat membaca. Tunjukkan di mana sejarah yang mengatakan ada yang seperti ini. Ya saya berapa tadi tuh bang? Yesaya 29:12. Ya oke. Oke nanti ini kan saya bertanya, nanti saya buka juga di sini. Nanti kan bisa direnungkan. Kan Oh begitu, boleh, Bang. silakan. Oke, mungkin ditambahi dari Ustadz Hanafi. Silakan Ustadz Hanafi. Dari segi keislamannya tuh. Bah, tidur pula bah. Ya, masuk. Nah, masuk Ustadz. Itu surat Al-Maidah 48 itu, buka aja. Oke, siap Ustadz. Siap Surat Ustadz. berapa bang? Surat berapa bang itu? Al-Maidah 48 ya Ustadz. Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Gitu bang. Jadi Allah udah jelaskan, Allah menurunkan Al-Quran atau menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad tuh. Bang, oke bang. Terima kasih ya bang. Saya sudah menyimak dengan baik. Jadi pertanyaan saya nanti saya renungkan lagi bang, sambil saya pelajari juga. Jadi Ya, begitu nggak apa-apa. saya izin turun dulu bang ya. Terima kasih bang ya, Bang Ardiansa. Wah, kok turun? Iya ya bang. Ini tadi saya lagi mau antar anak jadi anak saya Oh, sudah gitu. nungguin terus ini. Oh ya udahlah. Iya ya. Mau gimana lagi? Ya, silakan. Terima kasih ya bang. Yuk, sama-sama. Siap, Re. Ayo, coba naikkan Oten yang nggak terima tuh dengan data saya. Panas kan? Ternyata ada orang Kristen. Udah berapa kali tahun- ku jambak Bang Ardi? Iya. Oh, nggak berani. Aduh, cuman bisa Tahu kan menghujat saya juga. kan kalau ada tapping aneh-aneh kan ku jambak terus sampai dia naik. Iya. Ayo coba yang bisa bantah data saya silahkan. Aku sangat fair kok teman-teman. Ketika teman-teman kiranya menganggap data saya ini nggak valid gitu kan, ngarang, ngawur, ya silakan aja dibantah kan.